Selamat malam Ibu dosen. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tugas perbaikan UAS dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Sains. Saya Katarina Ines Kono dengan NPM 33230016. Nomor 1, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan sains di dunia. Jawabannya, perkembangan dari zaman generasi prasejarah. Peninggalan-peninggalan dari zaman dahulu memang menjadi cerminan bagaimana pada mulanya sains itu, atau yang biasanya disebut dengan ilmu praktis yang dimanfaatkan untuk tujuan religius. Jadi, kebutuhan dasar manusia sama seperti kebutuhan akan menjalin hubungan dengan Tuhan menjadi dasar munculnya sains. Seperti Stonehenge sebagai tempat pemakaman dan tujuan ziarah keagamaan. Pada abad ke-17, terjadilah revolusi sains yang dimulai dengan penemuan dalam bidang astronom oleh Nicolaus Copernicus bahwa bumi mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Michael Faraday dan James Maxwell dengan teori arus listrik dan magnetik, dan Charles Darwin dengan teori evolusi. Nomor 2, sebutkan 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam metode pembelajaran sains di dalam kelas selain metode ceramah, metode diskusi, dan tanya jawab. Jawabannya, 10 metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sains di dalam kelas yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode praktikum. Yang kedua, metode demonstrasi. Yang ketiga, metode e-learning. Yang keempat, metode classroom. Yang kelima, metode problem basic learning. Yang keenam, metode POL. Yang ketujuh, metode collaborative learning. Yang kedelapan, metode penugasan. Yang kesembilan, metode simulasi. Dan yang terakhir adalah metode tutor sebaya. Yang berikut, jelaskan secara singkat tentang metode-metode pembelajaran ini. Baik, yang berikut adalah praktikum. Kita bisa perhatikan ada contoh pada gambar di samping. Ini merupakan contoh dari praktikum. Nah, praktikum ini melibatkan metode siswa dalam melakukan percobaan kegiatan praktis dengan konsep sains yang dipelajari. Yang berikut adalah demonstrasi. Gambar di samping ini merupakan contoh dari demonstrasi. Metode ini melibatkan guru dalam menunjukkan contoh atau eksperimen kepada siswa untuk membantu mereka menanam konsep sains secara visual dan praktis. Yang berikut, metode e-learning. Nah, pada metode e-learning ini ada juga contoh di samping yang merupakan dari metode e-learning. Metode ini menggunakan teknologi informasi seperti internet dan pembelajaran online. Yang berikut, metode classroom. Pada gambar di samping ini merupakan contoh dari metode pada Google Classroom. Pada Classroom ini, ia menggunakan metode mengubah urutan tradisional belajar di kelas dan mengerjakan tugas di rumah. Siswa akan mempelajari materi online sebelumnya di kelas dengan menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Para dosen untuk melakukan pembelajaran dengan mudah dan cepat. Yang berikut adalah program basic learning atau PBL. Nah, gambar di samping ini merupakan
contoh dari PBL, yaitu Program Basic Learning. Dalam metode ini, melibatkan siswa dapat memecahkan masalah nyata yang relevan dengan konsep sains yang dipelajari. Yang berikut, metode POL. Nah, gambar di samping ini juga merupakan contoh dari metode POL, di mana metode POL itu merupakan metode yang melibatkan siswa dalam memainkan peran tertentu yang terkait dengan konsep sains yang dipelajari. Yang berikut, metode penugasan. Gambar di samping ini merupakan contoh dari metode penugasan, di mana metode penugasan ini merupakan metode yang melibatkan pemberian tugas proyek kepada siswa untuk melakukan. Yang berikut adalah metode collaborative learning. Metode ini melibatkan siswa dalam kerja kelompok untuk belajar dan mencapai tujuan. Ada juga contoh dari collaborative learning pada gambar di samping ini. Yang berikut adalah metode simulasi. Nah, gambar di samping ini merupakan gambar dari metode simulasi, di mana metode simulasi ini menggunakan metode simulasi yang kompeten yang bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang berikut adalah metode tutor sebaya. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari gambar metode tutor sebaya, di mana metode ini melibatkan siswa yang mahir antara guru dan siswa melalui pertanyaan dan jawaban. Nomor 3, bagaimana skor PISA dan tim siswa Indonesia selama 18 tahun terakhir? Apa yang bisa Anda simpulkan dari skor PISA dan tim selama 18 tahun terakhir? Jawabannya, yang bisa saya simpulkan dari skor PISA dan TIMSS, yaitu sudah mulai adanya peningkatan. Karena sejak tahun 2000 hingga tahun 2018, dengan peningkatan tipis pada bidang membaca dan sains, serta peningkatan yang lebih tajam di bidang matematika. Meski tren sepanjang periode naik pada tahun 2018, skor Indonesia relatif turun di semua bidang. Penurunan paling tajam terjadi di bidang membaca. Maka dari itu, Indonesia perlu mengubah kebijakan kurikulum agar adanya peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan skor PISA. Nomor 4, bagaimana pengaruh skor PISA dan TIMSS terhadap pendidikan di Indonesia? Jawabannya, skor PISA dan TIMSS terhadap sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dalam hasil asesmen PISA di Indonesia dinilai belum berhasil dalam memberikan sistem pendidikan yang tepat di mata kuliah. Indonesia perlu mengubah kebijakan kurikulum agar meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan skor PISA. Pada tahun 2000, Indonesia telah menjadi partisipan PISA. Namun, selama 15 tahun, hasil PISA di Indonesia masih berada pada level di bawah dibandingkan dengan negara lainnya. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang siap dalam pasar internasional adalah dengan mengubah kurikulum. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu menebus ketertinggalan yang salah satunya dibuktikan melalui asesmen PISA. PISA telah sukses mendorong perubahan kurikulum pendidikan secara nasional. Perubahan kurikulum pendidikan Indonesia rutin terjadi setelah hasil asesmen PISA terbit, yaitu yang pertama, perubahan kurikulum pada tahun 2004 lebih memfokuskan kepada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK ini menekankan pada pengembangan kompetensi dan tugas-tugas tertentu agar sesuai dengan STAR. Yang kedua,
perubahan kurikulum pada tahun 2006. Setelah 6 tahun Indonesia menjadi partisipasi PISA, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang memberikan kebebasan kepada guru untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Yang ketiga, kurikulum 2013. Pembelajaran ini ditekankan kepada siswa yang disampaikan dalam PISA dan dikembangkan berdasarkan faktor-faktor eksternal, salah satunya adalah arus globalisasi dan rendahnya capaian nilai pendidikan Indonesia, TIMSS, dan PISA. Perubahan kurikulum dalam merespon PISA, kebijakan pendidikan di Indonesia ini yang dilakukan yaitu memberikan muatan soal HOTS yang dirancang untuk berpikir aplikatif dalam pembelajarannya. Nomor 5, sebutkan dan jelaskan 26 episode pada kurikulum Merdeka. Episode yang pertama, ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Pada tahun 2020, USBN diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan di sekolah. Yang kedua, ujian nasional atau UN. Pada tahun 2021, UN berubah menjadi asesmen kompetisi minimum dan survei karakter yang berfokus pada 3 bidang, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, mengacu pada praktik baik pada asesmen internasional seperti PISA dan TIMSS. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Guru bebas mengembangkan format RPP, minimal berbasis 3 kompeten, yaitu tujuan pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, peraturan peserta didik baru atau PPDB, mengakomodasikan ketimpangan akses dan kualitas di daerah. Jalur zonasinya minimal 50% dan jalur afirmasinya minimal 15%. Yang kelima, bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bagian dari identitas bangsa yang perlu dijaga kelestariannya. Jadi, kita tidak perlu malu menggunakan bahasa daerah yang kita miliki. Yang keenam, perguruan tinggi beasiswa negeri hukum atau PTBNH. Yang ketujuh, perubahan RPP menjadi ATP. Yang kedelapan, penambahan kuto jalur penerimaan mahasiswa. Yang kesembilan, bantuan bidik misi kepada mahasiswa. Pemerintah memberikan bantuan bagi para mahasiswa agar dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan bantuan berupa uang tunai. Yang ke-10, pembelajaran dari transformasi pendidikan Indonesia. Tema transformasi salah satunya adalah lebih sedikit, lebih banyak dari tema kedua bahwa mendelegasikan otonomi dan kekuasaan, serta memberikan lebih banyak agensi kepada setiap orang yang sebenarnya merupakan langkah resiko yang jauh lebih baik. Yang ke-11, perluasan program beasiswa lembaga pengelola dana pendidikan atau LPDP. Beasiswa kampus Merdeka Belajar ini diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan, serta beasiswa program vokasi dan program prestasi. Yang ke-12, kampus mengajar vokasi. Fokus utama dana kompetitif 90 miliar. SMK D2 jalur cepat. Peningkatan prodi D3 menjadi sarjana terapan. Yang ke-13, sekolah aman berbelanja bersama SIPLA. SIPLA adalah sistem elektronik yang dapat digunakan sekolah
untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring yang ada anggarannya. Bersumber dari dana BOS, pada tahun 2021, Sipla bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan lebih banyak. Yang ke-14, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia Yana. Kanal Indonesia bermitra dengan masyarakat serta pelaku dan komunitas seni budaya. Yang ke-15, Kampus Merdeka dari kekerasan seksual. Permen PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang aman. Yang ke-16, Kurikulum Merdeka. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Platform Merdeka Belajar. Yang pertama, mengajar. Dalam metode ini, menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, belajar. Dalam metode belajar ini, para guru terus mendorong siswa agar bisa berkarya dan menyediakan wadah berbagai praktik bagi para fitur bukti karya guru. Yang ketiga adalah berkarya. Dalam metode berkarya ini, mengajar memberikan kesempatan setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya. Yang ke-17, akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan peningkatan kesehatan nilai satuan biaya BPO PAUD yang bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah. Perencanaan dan pelaporan dana BOS menggunakan Arkas sebagai aplikasi tunggal. Yang ke-18, Rapor Pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan. Yang ke-19, praktisi mengajar. Bersama dosen dapat membantu perencanaan bahan ajar serta melakukan evaluasi di mata kuliah yang sudah ada. Yang ke-20, dana abadi perguruan tinggi. Pendanaan pendidikan tinggi perlu ditingkatkan agar kampus-kampus dapat bersaing. Yang ke-21, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Buku digital pembinaan bahasa dan sastra. Nomor 6, apa saja kelebihan dan kekurangan dari kurikulum merdeka? Jawabannya, kelebihan dari kurikulum merdeka yaitu sederhana tapi lebih fokus. Yang dimaksudkan di sini adalah kurikulum ini membuat murid lebih pada pemateri yang esensial dan dapat mengembangkan kompetensi murid. Yang kedua, lebih merdeka. Artinya, murid dibebaskan untuk memilih mata kuliah, mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang berikut adalah kekurangan kurikulum merdeka. Sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Yang pertama, kurang matangnya dalam persiapan. Yang kedua, mengurangi standarisasi pendidikan. Yang ketiga, memerlukan peran aktif siswa dalam pembelajarannya. Nomor 7, apakah Anda setuju Indonesia perlu terus mengubah kurikulum pendidikannya? Jelaskan jawaban Anda. Jawabannya, ya, saya setuju. Karena perubahan kurikulum sangat penting untuk dilakukan agar dapat memastikan bahwa pendidikan yang diberikan tetap relevan dengan tuntutan zaman. Sekian dan terima kasih.